yang paling panjang di antara salat fardu, salat wajib adalah salat subuh. Maka salat subuh itu disebut dengan Quran fajar, karena ayat Qurannya paling panjang dibaca di waktu fajar. Kalau memang paling panjang, kenapa tak dibaca imam tadi ayat paling panjang? Bukan imam tak hafal Quran, beliau alumni Al-Azhar Kairo Mesir, beliau hafal Quran. Lalu kenapa tak dibacanya panjang-panjang? Kita mau pengajian, lalu dibaca beliau sampai Yasin tadi, habislah yang di belakang tuh, kata dia, ini kamera udah siap mau streaming, kata dia. 3. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi itu kalau berdoa pasti makbul. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, umatku ini berikan dia berkah. Siapa yang paling banyak dapat berkah di antara umat Nabi Muhammad SAW? Fi bukuriha. Siapa yang paling awal bangunnya, dialah yang paling banyak berkahnya. Berkah itu apa Pak Ustadz? Berkah ya berkah. Kalau ada anak lahir, yang dimintakan dari anak itu berkah. Barakallahu laka fil mauhub, semoga anakmu berkah. Kalau ada orang nikah, yang diminta itu berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ada orang makan, yang ininya 3 juta, bisa dia menabung, anaknya bisa kuliah, istrinya bisa menabung beli peralatan untuk anak yatim fakir miskin, bantu orang tak mampu, dia pula bisa menabung sehingga usia tuanya barokah. 3 juta cuman gajinya, bisa dia menabung anaknya sekolah. Tetangga sebelah rumah gaji 30 juta, dapat di awal bulan masuk diskotik 3 kali geleng hilang. Maka yang dicari rezeki itu barakah. Pilih yang mana? 3 juta berkah dengan 30 juta tak berkah, pilih mana? Tentulah kita pilih 30 juta yang berkah. Andai ada orang tak Islam, tidak bersyahadat, tidak sholat subuh, bukan umat Muhammad SAW, tapi bangunnya lebih pagi, lebih awal, dapat berkah apa tidak? Dapat. Orang-orang kopi, saudara-saudara kita yang tak Islam, saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di hotel di luar kota, sholat di masjid. Dari hotel ke masjid kami jalan kaki. Di dalam perjalanan dari hotel ke masjid, saya pandang kanan kiri, warung kopi udah buka. Saya tanya, warung kopi siapa ini yang buka ini? Non muslim punya, kota tepi laut. Mereka bangun karena prinsip mereka jangan sampai rezeki dipatok ayam. Itu tak Islam dia, berkahnya dapat. Agama ini kalau dijalankan walaupun tak Islam dapat berkahnya. Islam tapi tak menjalankan agama ini, dapat apa tak dapat? Habis dipatok ayam, diterkam kucing, habis semua. Jadi ketika orang tak Islam kaya raya, duitnya banyak, orang Islam komplain, kenapa dia rumahnya besar, kenapa dia duitnya banyak, tapi dia tak Islam, Tuhan tak adil. Kau bangun jam 8. Janji Nabi SAW, Nabi itu janjinya datangnya dari Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a, dia tidak mungkin berdusta matanya apa yang dia tengok. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah dijanjikan Allah, janji itu pasti. Innaka la tukhliful mi'ad. 5 kali kita katakan habis azan subuh, habis azan zuhur, habis azan asar, as-salatu khairum minan naum. Di situ pula lah selimut paling sedap ditarik. Apa kata iblis? Tarik, tarik, tarik. Kita bangun jam 7, bangun jam 7.30. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya subuh ini memang tak terlambat saya Pak Ustadz. Kenapa? Ya karena Ustadz Somad mau datang nih lah, kata dia.
Jadilah, mudah-mudahan yang sudah subuh ini bangun subuh istiqomah. Istiqomah sampai mati Pak Ustadz? Tidak, istiqomah sampai hari kiamat. Dia sholat subuh, anaknya sholat subuh, menantunya sholat subuh, cucu cicitnya sholat subuh, seluruh keturunannya sholat subuh sampai hari ini kiamat. Amin. Jangan sampai sholat subuh istiqomah. Mudah-mudahan kita sholat subuh istiqomah sampai mati. Iya, kau mati sholat subuh. Anakmu? Mudah-mudahan anak-anak kita istiqomah. Iya, anak kau istiqomah. Menantumu? Anakmu bangun sholat subuh. Menantu kau Fir'aun? Makanya kita berniat, kita semuanya istiqomah, anak, cucu, cicit, menantu, handai tolan, sahabat, kerabat, semuanya sampai hari kiamat. Amin. Apa yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya? Yang dicari dalam hidup ini adalah sesuatu yang belum pasti dalam pandangan kita. Apa rezeki yang kita peroleh? Rezeki itu sudah pasti apa belum? Saya tanya sekali lagi. Mungkin tadi terlalu kuat, terkejut dia. Rezeki itu sudah pasti apa belum? Rezeki sudah pasti. Inna rizqa la yatlubu, sesungguhnya rezekimu mencarimu, rezekimu mencarimu, kama yatlubu kal maut, sebagaimana mati mencarimu. Kalau ada orang ragu pada rezekinya, berarti ragu pada mati. Jadi kalau ada orang curhat ke tempat kita, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aku ragu tentang rezekiku Pak Haji. Tenang aja, malaikat maut dari jalan. Seandainya ada seorang hamba lari dari rezekinya, maka rezekinya itu akan mengejar dia sebagaimana malaikat maut mengejar dia. Jangan takut, tapi jangan gara-gara ini lalu tak mencari rezeki. Jangan besok subuh dibangunkan sama bininya, dibangunkan sama orang tuanya, dibangunkan sama emaknya, bangun kau cari rezeki. Rezeki itu mencari kita sebagaimana kematian mencari kita. Mana tahu suami ibu-ibu, nah, ini tak ada perempuan di Pontianak ini di belakang. Mana tahu suami ibu-ibu, anak ibu-ibu, pas besok pagi subuh dibangunkan, bangun kau bangun cari rezeki. Apa kata dia? Rezeki itu mengejar kita mak, rezeki itu mencari kita. Jangan marah, diamkan aja. Nanti jadi siang jam-jam 12 dibukanya lemari, mana makanan gitu. Mana makanan? Tenang aja, lauk itu mencari kau nanti sampai sore. Kau tunggu aja lah, tunggulah. Saudaraku, kita ini bukan Jabariyah. Jabariyah itu berserah pada takdir. Kita ini ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu apa? Ahlus sunnah itu ada namanya al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini, segala makhluk yang melata di atas muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha, maka Allah menjamin rezekinya. Saya dijamin Allah rezeki saya, bahwa saya ada dapat air minum pagi ini, betul? Tapi kalau tak diminta tak dapat. Ustaz menyindir, bukan menyindir, ngasih contoh biar paham di kepala jamaah, supaya bisa dia membedakan mana takdir, mana ikhtiar, mana takdir, mana usaha. Ditetapkan Allah minum pagi itu takdir, tapi memintanya itu usaha. Udah dimintanya tak datang. Paham? Rezeki itu punya kita atau punya Allah? Punya Allah. Wa mimma razaqnahum, kami yang membagi mereka rezeki. La taqtulu auladakum, jangan kau bunuh anakmu khasyata imlak, karena takut dia makan sama engkau. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut anakmu makan sama engkau. Orang kafir musyrik jahiliyah dulu
udah ada anak tuh di dalam baru dibunuhnya. Ada anak tuh di dalam dimakannya nenas 3 biji, keluar anak tuh gulung-gulung. Ada anak tuh di dalam dimakannya ragi biar hancur anak itu, maka keluar anak itu jadi tapai, hancur. Takut dia. Sadisnya orang zaman modern, jahiliyah abad 20 lebih sadis lagi dari kafir musyrik. Belum ada anak itu di dalam udah dibunuhnya duluan. Ngangguk pula yang lajang cempaham aja kalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu punya Allah, dia bagi ke kita, maka lebih banyak meminta kepada Allah daripada kepada manusia. Ini kalau manusia, atasannya, bosnya, direkturnya, bukan main lagi. Besok kau datang jam 7, siapa? Jam 6.30 udah terduduk. Tapi kalau panggilan Allah memanggil, hayyalas salah, apa jawabannya? Kalian aja duluan lah. Rezeki ini bukan punya kita, rezeki ini punya Allah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau mengambil, ada aja cara dia mengambil. Lewat jantung koroner, lewat diabetes meletus, lewat kanker. Maka rezeki yang punya Allah, yang dititipkannya pada kita, pakailah untuk menolong agama Allah. Kalau lewat mengumpul duit, yang pura-pura khusyuk. Wow, begitu dah lewat, itu yang ngutip-ngutip itu resmi itu semua kan, Pak Ketua Masjid? Resmi kan? Legal itu semua kan? Takut saya ilegal. Masuk kan? Apa kata malaikat di waktu pagi? Mamin muslimin yusbihu, kalau ada orang Islam hidup di waktu pagi sampai nyawanya di waktu subuh, tak mati dia malam tadi, sampai azan subuh nyawanya ada, dikirim Allah 2 malaikat, tiap satu orang 2 malaikat, tiap satu orang 2 malaikat, tiap satu orang 2 malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah ini kasih dia ganti ya Allah. Tak usah diaminkan, karena doa malaikat pasti makbul. Jangan-jangan kita doakan malah tak makbul pula gara-gara kita. Ustadz, masa doa tak makbul gara-gara kita? Ada orang yang doanya tak makbul, sebabnya 4. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan haram. Duit riba, duit sogok, duit riswah, duit sipa, duit tunjang, duit sundul, duit sikut. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, yang bersedekah ini kasihlah ganti. Takut mengaminkan. Lalu yang tak bersedekah, yang pura-pura tak dengar, yang pura-pura tak bawa dompet, yang pura-pura tak menengok, yang pura-pura tak nampak, Allah Maha Adil. Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa, mumsikan orang yang menggenggam duitnya, orang yang menyimpan duitnya, orang yang pura-pura tak tahu, orang yang pura-pura tak dengar, padahal mikrofon sudah dites sekuat-kuatnya. Abdul Somad pun suaranya melambung tinggi, dia macam tak ada kejadian aja. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Gimana? Udah terasa? Ada? Agak-agak nyeri-nyeri sedikit? Ada? Ada berkunang-kunang? Ada? Nah, itu tanda-tanda tuh. Saya bukan nakut-nakuti, saya cerita aja. Percaya alhamdulillah, tak percaya tengoklah balik ke rumah nanti. Memang kadang tidak hari ini langsung, agak-agak seminggu lagi. Nanti pas pergi ke pasar tiba-tiba helm hilang aja. Pas lalu balik telanggar anak ayam orang, anak sakau, menantu mabuk, cucu error, menantu sundel bolong, anak tuyul. Tak ada barokahnya.
maka di antara menjemput keberkahan, menjolok keberkahan dengan sedekah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'ah, tambahkan aku ilmu yang banyak. Pengajian rajin, tabligh akbar ikut, tapi setelah ilmu banyak apa? Wa wafiqni amalan salihah. Setelah kau berikan aku ilmu, maka condongkan hatiku, tundukkan hatiku amalan salihah untuk beramal saleh. Kesalahan Abdul Somad. Abdul Somad asal habis ceramah tabligh akbar selesai, asal ceramah habis tabligh akbar selesai, asal habis ceramah tabligh akbar selesai, padahal jamaah mau beramal saleh. Sedekahlah, sedekahlah. Jamaah mau bersedekah, pas mereka mau sedekah Abdul Somad pulang, tak jadi dia ngasih sedekah. Oleh sebab itu maka perlu dirubah format ceramah ini. Setelah ceramah maka dikumpulkanlah tim relawan untuk menjemput sedekah-sedekah itu. Tapi hebatnya di Pontianak, belum lagi pulang ke rumah udah dijemput di sini. Karena memang hati manusia ini berubah-ubah, berbolak-balik. Waktu mendengar pengajian rasanya semua mau dikasihkan. Ambillah rumah tu Ustaz, ambillah mobil tu Ustaz, ambillah motor tu Pak Ustaz, ambillah tanah tu Pak Ustaz, karena memang semuanya belum lunas. Tapi begitu balik sampai ke rumah, ini rumah aku, ini mobil aku, ini motor aku, bangkitlah keakuan, ini milik aku, ini milik saya, ini punya saya, ini punya saya. Padahal semuanya hanyalah titipan Allah. Kita ini hanya sekedar mimpi. Hidup ini mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, mimpi jadi artis, mimpi jadi apapun. Setelah kau mati barulah kau sadar bahwa sesungguhnya hidup ini hanya mimpi. Hidup ini ilusi, hidup ini fiksi, hidup ini tidak nyata, hidup ini hanya khayalan semata, hidup ini fata morgana. Kapan kau melihat kenyataan? Ketika kau masuk ke liang lahat, terbujur di liang kubur, saat itu barulah kau sadar bahwa selama ini kau hanya tidur panjang. Setelah mati barulah kau melihat kenyataan. Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Azab apa? Azab kubur. Azab apa? Azab neraka. Mata kami sudah menengok azab, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na na'mal salihah, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin, seyakin-yakinnya. Ada gunanya penyesalan di alam kubur? Tak ada. Tak ada gunanya penyesalan. Orang moto kita tak akan kita kasih pose yang tak bagus. Saya trauma banyak foto-foto yang tak bagus itu di model-model orang. Kadang kameramen nih pas kita sedang diambil bagus macam tadi kan, cuman tak berani saya main jari-jari nih. Ini musim-musim pilkada, bahaya. Ada orang rajin ke masjid karena pemilihan, ada orang rajin ke masjid karena ada kesempatan. Tapi subuh ini yang datang ini semuanya datang lillahi. Tak
Tak ada orang datang subuh ini karena kepentingan politik, karena kepentingan bisnis. Tak ada. Anak-anak muda ini apalah kepentingan mereka? Mau politik belum daftar ke KPU, mau bisnis baru aja dipecat. Tak ada kepentingan mereka. Mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam keikhlasan itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setelah kajian subuh ini yang masih bolak-balik hatinya, tobat apa tidak? Tobat apa tidak? Tobat apa tidak? Tobat apa tidak? Tobat insyaallah. Yang muda-muda yang masih pacaran-pacaran, mudah-mudahan balik dari sini putus. Putus kalian. Lebih 40 mengaminkan putus ini. Balik dari sini ya Allah. Putus hari ini, besok dipinangnya dengan bismillah. Sama yang mendoakan dengan yang ketakutan. Apa lagi yang kau lakukan dengan perbuatan maksiat ini? Memangnya bisa ditunda kematian itu? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda sesaat, tidak pula bisa dipercepat. Kematian tidak bisa direquest, kematian tidak bisa diisi ulang. Kau pikir ini air galon? Kalau sudah mati kata Allah mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Berapa banyak orang yang diponis dokter mati, bapak mati, pak, tak mati. Umur emak sudah berapa, mak? 75 tahun. Selama umur 75 tahun ini apa pengalaman-pengalaman yang paling berkesan? Saya pernah diponis kanker otak. Katanya otak ini dibelah, habis itu diambil, dicuci, dibersihkan. Kalau tak mau, maka nanti akan buta, pekak, lumpuh, terus jadi operasi. Tidak Pak Ustadz, saya takut. Saya hanya beribadah kepada Allah, berdoa. Terus ya ini sampai 75 masih hidup. Yang kemarin ngasih tahu emak sakit itu, dia udah mati duluan. Saya bukan menyalahkan bapak ibu dokter. Nabi pun dulu kalau ada orang di Makkah, Madinah sakit, disuruhnya berobat ke dokter. Namanya Haris bin Kaldah. Dia lulusan fakultas kedokteran Jandi Sabur dari Persia. Tidak semuanya dibacakan ayat ruqyah, tidak semuanya didoakan. Ada yang disuruh pakai herbal. Alaikum bisyifa ini, berobatlah kalian dengan 2 obat, al-asal, madu, wal Quran. Berobatlah kalian dengan madu dan Quran. Di Pontianak datang orang mengasih saya madu yang dibacakan Al-Quran. Dulu Nabi cuma bilang berobat kau dengan madu dan Quran. Di Pontianak madunya dibacakan Quran 30 juz. Di mana itu? Pontianak. Hebat tak orang Pontianak ini? Hebat lah. Kalau tak orang Pontianak, muji siapa lagi? Pondok tahfiz Quran 30 juz dibacakannya ke madu. Kira-kira kalau ayat Quran Al-Fatihah, ayat kursi, ayat Quran 30 juz 30 dibacakan ke madu, ada tak efek bacaan itu ke madu? Ada. Yang neliti bukan orang kita, yang neliti orang Jepang. Karena orang Jepang tuh yang punya alatnya, mikroskop, bisa nampaknya kuman-kuman tuh sebesar gajah. Kan macam kita, tempat kita ini aneh pula, yang besar-besar bisa nampak kecil, macam tak nampak. Korupsi tak nampak. Entah apa alatnya. Untung orang Jepang itu tak tahu. Kalau tahu datang dia kemari untuk mencari alat tuh. Bagaimana mengecilkan gajah jadi kuman, gitu dia. Kenapa ke situ pula belok? Oleh sebab itu apa yang terjadi? Diteslah, dipanggil pawang-pawang, tokoh-tokoh agama, membacakan mantra-mantra, disusun air, dibuka tutupnya, dibacakan. Ternyata setelah diteliti orang Jepang, air yang memancarkan molekul-molekul cahaya terang benderang dilihat dengan hipermikroskop adalah air yang dibacakan doa-doa dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak dalilnya dari Quran? Mana dalilnya dari Quran? Mana dalilnya dari sunnah? Ini kan lagi tren nih sekarang. Kalau ada sesuatu nanya, mana dalilnya?
Mana dalilnya? Padahal kita sebut mendalilnya, bukan dia tahu. Cuma tahu aja kau. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau ada orang kesulitan melahirkan, maka bacakanlah ayat-ayat Al-Quran ke air itu, lalu kemudian air itu dimandikan, lalu kemudian diminumkan, maka insya Allah dimudahkan. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifaa. Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar, sebagai memberikan kemudahan. Makanya tadi dibacakan Allahumma arhamna bil Quran. Itu yang dibacakan di awal tadi. Allahumma arhamna bil Quran, turunkan rahmatmu kepada kami bil Quran. Turunnya rahmat itu karena Quran. Apa iya dengan Quran rahmat bisa turun? Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, diam, dengar baik-baik, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. La'allakum di situ mudah-mudahan. Coba tengok terjemahan Quran bahasa Indonesia, mudah-mudahan. Yang menerjemah itu menurut terjemah bahasa, yang membaca ini tak paham dibacanya mudah-mudahan. Tahiyan tak tidak. Bacalah tafsirnya, la'allakum tattaqun, kalau kau berpuasa pasti kau takwa. La'allakum turhamun, kalau kau dengar pasti kau dapat rahmat. Kalau Quran dibacakan di rumah, rumah tu dapat rahmat. Kalau Quran dibacakan di kamar, kamar tu dapat rahmat. Kalau Quran dibacakan ke orang, orang tu dapat rahmat. Ini orang tak dibacakan Quran, tapi dalam kepalanya Quran, dalam otaknya Quran, dalam hatinya Quran, dalam jantungnya Quran, dalam ubun-ubunnya Quran, maka dia adalah Quran berjalan. Siapa itu? Inilah dia, anak-anak muda dari Pontianak. Mau tak anak-anak kita penghafal Quran? Penghafal Quran, makannya cuma sekali sehari Pak Ustaz. Oh, diet mereka. Bukan diet, beras itu tak ada. Akhirnya dikumpulkanlah beras. Ustadz sudah ceramah, sedekahlah kalian, da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan bersedekah. Ada yang sakit, sedekahlah. Maka jamaah pun sudah siap, diambilnya beras, diletakkannya di balik pintu, menunggu siapa yang datang jemput beras. Ini kutunggu nih Pak Ustaz, kalau datang tim Ustaz ke rumah ini minta beras, akan kuberikan. Kutunggu 24 jam, kalau tak ada kubalikkan ke dapur. Tak ada tim dari masjid datang, tim Ustaz tu pun dah balik ke Pekanbaru Riau. Udah, berasnya balik kemana? Ya ke tempat asalnya, ke baskom, ke rice cooker. Dicucinya beras tu, dimasaknya. Dalam hatinya berkata-kata, kenapa kau tak sedekah beras, kenapa kau tak bagi beras? Bukan salah aku, tim Ustaz itu tak datang, kata dia. Tapi di Pontianak tidak begitu. Selesai pengajian, datanglah tim penjemput beras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu, mana berasnya? Udah siap di balik pintu. Nah, ambil beras yang paling enak, yang paling nyaman, yang paling sedap, yang paling indah. Kalau ngasih beras, kasihlah beras yang enak di leher kita, itu juga yang enak di leher anak yatim, fakir miskin dan duafa. Betul apa betul? Jangan di leher kita beras paling enak, yang dikasihkan beras catu, beras patah-patah, bercampur beras itu sama kutu, bercampur beras itu sama hama. Itulah yang dimakan mereka. Na'udzubillah. Lan tanalul birra, kau tidak akan dapat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai yang kau berikan itu yang paling kau suka, yang paling kau cinta. La yu'minu ahadukum, kau tidak akan beriman sampai kapan?
hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau kau tempeleng pipimu ini perih, begitu juga kalau kau tempeleng pipi orang. Kalau kau cubit kulitmu ini sakit, begitu juga kalau kau cubit. Kalau kau rasakan tak makan itu sakit, melilit usus, keroncongan, lapar, begitu jugalah fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua dan duafa. Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Ustaz Somad di atas mimbar bersuara menggelegar, selesai. Siapa yang menjemput ke rumah-rumah? Yang menjemput ke rumah adalah anak-anak muda yang sudah lulus fit and proper test melalui sholat subuh berjamaah. Bagaimana cara mengetesnya? Apakah cukup dengan fit and proper test? Tak cukup. Bagaimana cara mengetes anak-anak muda yang ini? Tidak ada cara lain kecuali mengetesnya dengan yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Kalau kau saksikan dia datang ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, terbit matahari dia ke masjid, tenggelam matahari dia ke masjid, bergeser matahari dia ke masjid, saksikanlah dia adalah orang-orang yang soleh. Makanya anak-anak muda yang belum ke masjid, mudah-mudahan ke masjid. Yang sudah ke masjid, mudah-mudahan istiqomah. Tapi setelah dari masjid ini kami mau ngapai Pak Ustadz? Datang ke masjid, habis itu pulang. Pergi ke masjid, pengajian, habis itu pulang. Mana tantangannya? Tak ada adventure-nya, tak ada challenge-nya. Kami ini anak muda, hawa nafsu bergelora, jantung berdegup keras, darah bergelora, mendidih Pak Ustadz. Apa tantangannya? Anak-anak muda mesti dikasih tantangan. Sebulan kau bisa mengumpulkan beras berapa? Sebulan kau bisa data berapa di Pontianak ini anak yatim fakir miskin. Akhirnya ini dijalankan di Pontianak. Anak-anak muda berkumpul salat subuh berjamaah 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Setelah itu diajak dia berkeliling. Bersebaranlah program-program paskas pasukan amal soleh ini sampai ke Yogyakarta, sampai ke Palu, sampai ke Bandung, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Dari mana asal muasalnya? Asal program mengumpulkan beras ini dari Pontianak. Bangga tak jadi orang Pontianak? Yogyakarta, saya tanya, berapa kalian mengumpulkan beras? 30 ton sebulan. Dari mana ide ini datang? Dari Pontianak, Masjid Munzalan Mubarakan, menebarkan relawan-relawan pakai jaket warna biru, tulis di dada tulisan putih, paskas pasukan amal soleh, bukan pasukan amal soman. Di Bandung mengumpulkan beras. Saya sampaikan, paskas di Bandung mengumpulkan beras 90 ton. Rupanya salah Pak Ustadz, bukan 90. Berapanya? Tadi malam info terupdate, terbaru, di-upgrade. Rupanya paskas Bandung itu sudah mengumpulkan beras 100 ton. Takbir. Orang anak muda yang besar lahir dididik di Pontianak bisa bermanfaat sampai ke Palu. Tahu Palu? Bukan martil. Palu digoncang gempa, hancur. Saya di Palu lah menengok batang kelapa pindah bergeser sampai hampir sekilo. Saya tengok semua yang menengok 4 batang kelapa itu macam menengok anak kucing semua. Muncul masalah baru. Kenapa? Karena likuifaksi namanya. Berjalan tanah itu, berjalan hancur, tapi batang kelapa 4 ini tak tumbang. Setelah selesai muncul masalah baru. Siapa yang punya pokok kelapa nih sekarang? Karena udah berpindah. Apa yang terjadi? Datang pasukan amal soleh berkumpul di sana, mengumpulkan beras. Terkumpul di Palu 35 ton. Hebat apa tak hebat? Hebat. Oleh sebab itu menjadi orang Pontianak menjadi kebanggaan. Jadi kalau ada anak-anak muda Pontianak yang subuh berjamaah, mantap. Ada anak muda Pontianak yang hebat dalam mengumpulkan beras, keren. Ada anak Pontianak yang masih sakau, bawa ke sungai.
mudah-mudahan dimakan hiu. Saudaraku yang dimuliakan, kejam kali Ustaz Somad. Dah. Saya ada masanya saya serius, ada masanya tidak. Yang beras tadi serius, tapi yang mencampakkan dia ke sungai tadi serius juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, dapat naungan Allah. Hari itu tak ada naungan, tak ada kubah, tak ada atap, tak ada tenda. Tidak ada kubah di padang mahsyar itu, Pak. Tak ada kubah di padang mahsyar itu, Bu. Yang tukang kubah pun mati tak bawa kubah. Pernah kalian nengok tukang tenda mati bawa tenda? Tak ada. Yang dibawanya hanya sekaya-kaya orang paling banyak 7 lapis. Tak pernah saya tengok tukang toko tekstil membawa kain sampai 3 gulung, tak ada. Toko apa tadi Ustaz bilang? Toko tekstil. Pakai S Pak Ustaz, toko S. Tak ada. Yang dibawa tetaplah terbujur kaku di atas kain selapis, 2 lapis, 3 lapis, digulung, diikat, masuk ke liang lahat. Masuk ke liang lahat. Syukur-syukur kalau liang lahat tu musim kering. Kalau sempat di Pontianak musim hujan, macam di swimming pool lah. Saya dapat videonya dikirim Munzalan kemarin. Beginilah Ustadz keadaan liang lahat di Pontianak, karena di sini tanahnya rawa. Begitu digali kemarin, peletakan batu pertama di pesantren Nurul Jadid. Peletakan batu pertama oleh Ustadz Abdul Somad dalam rangka pembangunan masjid Nurul Jadid. Di mana-mana kalau saya meletakkan batu pertama, letakkan dulu semennya. Habis letakkan semen, letakkan batu. Udah banyak lah yang saya letakkan ini, tak ingat saya saking banyaknya. Tapi semalam lain, saya tengok ke tempat peletakan itu, petak berair. Terus saya tanya, "Cemana pakai?" "Cemplungkan aja situ Pak Ustaz." Kami ambillah batu, plung ke dalam. Ambil tuh, plung. Dalam hati saya, "Mak, kalau sempat mati aku di Pontianak ini begini juga lah, cemplung ke dalam." Apa yang kita bawa nih? Tak ada. Ma'akalta yang kau makan, fa'aflaita busuk, wa malabista yang kau pakai, fa'ablaita lapo, wa mata sadaqta yang kau sedekahkan. Itu yanglah kau bawa hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapo, yang kau sedekahkan, itu yang kau bawa di hari esok. Yang tadi memasukkan duit ke plastik-plastik, ke kantong-kantong warna hijau tadi, yang tadi memasukkan duit 50.000, 100.000, di kantongmu ada 1 juta, yang kau masukkan 100.000, yang kau bawa pulang 900. Bawalah 900 itu, bawalah, Pak. Bawa, nanti kau mati tinggal juga. Betul? Terserah, mau percaya alhamdulillah, tak percaya nanti kau mati baru kau katakan, "Betul Pak Ustaz, tinggal juga duitku tuh Pak Ustaz, diambil biniku, nikah dia sama berondong." Rasakan. Dulu udah aku sampaikan di Masjid Mujahidin, kau tak percaya, sekarang baru percaya. Ustaz ini ceramahnya menakutkan, teror. Enggak, saya ingin menyelamatkan umat ini. Salah saya? Tidak, 3 orang aja bilang tak salah, yang lain salah. Anak muda mesti dikumpulkan di anak muda berkumpul di warung kopi, musibah. Anak muda berkumpul di karaoke, musibah. Anak muda berkumpul di warnet, musibah. Ngapain kau kumpul di warnet? Ini Pak Ustadz ada beban dari sekolah, kan kami sekarang online semua. Dulu lah kau situ apa-apa, tapi sebatas tugas saja nak. Lebih dari situ nanti rusak otakmu nak. Berapa banyak anak muda tak peduli sholat, tak peduli orang tua, tak peduli ulama, tak peduli zikir, tak peduli masjid. Habis apa? Game online pagi, petang, siang dan malam. Habis paket berhenti pergi ke dapur bawa perang panjang. "Ma, duit, nah duit." Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. "Ustaz Somad, tolong ke rumah saya Pak Ustaz." "Ada apa Pak Haji?" "Tolonglah kalau bisa Pak Ustaz, ada waktu datang ke rumah saya." "Ada apa Pak Haji?" "Rukyah Pak Ustaz." "Aku tak pandai merukyah." "Tolonglah Pak Ustaz ngambil barokah Pak Ustaz." "Yang mau dirukyah ini siapa?" "Anak saya Pak Ustaz." "Apa sakit dia?"
kena game online. Aku seumur umur belum ada mengambil doa untuk menjauhkan game online, Pak Haji. Kalau doa ruqyah setan ada. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Tapi untuk game online ini belum dapat ku lagi, Pak Haji. Allahumma inna na'udzubika min game online. Yang membelikan HP-nya siapa, Pak Haji? Aku, Pak Ustad. Yang membelikan paketnya siapa, Pak Haji? Aku, Pak Ustad. Yang membiarkan dia kunci kamar main pagi, petang, siang, malam, sampai tak peduli sembahyang, sampai tak mandi-mandi, siapa itu, Pak Haji? Aku, Pak Ustad. Sekarang anak tuh kena setan, siapa yang salah, Pak Haji? Pak Ustad. Aku pula salah, kata dia. Untung saya tak dirasuki setan. Kalau dirasuki setan, kuantukkan kepala bapak itu ke tiang. Kita lah yang salah. Kalau ada yang mengatakan kenakalan remaja, kalau ada yang mengatakan kenakalan anak muda, yang betul adalah kenakalan ayah-ayah, kenakalan emak-emak. Betul apa salah? Semua anak muda mengaku betul. Yang orang tua pas kutanya tadi, kenakalan orang tua, tak setuju. Dia mau bilang tak setuju, takut anak muda banyak. Tapi di Pontianak itu tak ada. Pontianak ini anak mudanya ke masjid, habis selesai dari masjid baru dia main game online. Masjid secantik ini, masjid semegah ini, masjid seperkasa ini, dari luar kami berjalan, setiap lewat di depan ini pasti melihat masjid cantik, memukau, luar biasa, kuahnya terhampar luas, lampunya cantik, salahnya tak hidup. Memang tak perlu karena udah terang, mubazir. Jangan sampai masjid yang ramai ini, yang megah ini, yang cantik ini, jamaahnya lebih banyak tiang daripada orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiang. Tiba-tiba jamaah cuman muazin, Bilal, imam, makmum 3 orang. Itu pun yang satu tu duduk. Itu tidak akan terjadi di Pontianak sampai hari kiamat. 2030, 2040, 2050, yang hari ini muda-muda, ini yang akan jadi gubernur, ini yang akan jadi bupati, ini yang akan jadi wali kota. Perhatikan kemana telunjukku tadi mengarah. Sebagian yang tua-tua ini meninggal. 2050 nanti aku datang kemari, sebagian yang tua-tua ini meninggal. Ustaz Abdul Somad belum. Mati itu bukan urusan kita, tak usah diurus mati. Yang kita urus apa bekal sesudah mati. Yarji Usnani, yang 2 ini balik ke rumah. Binimu cantik, memukau, kalau berjalan dia di pinggir jalan, habis angkot-angkot itu menabrak tiang listrik, saking cantiknya. Kau mendapatkannya bukan main. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Ketika kau mati, datang malaikat maut, kau sakratul maut, mati engkau. Mau dia ikut ke dalam liang lahat agak semalam? Bu, mau ibu ikut dia agak semalam, Bu? Tidak, gitu. Menangislah dia di tepi kubur. Pas mau dimakamkan, dibacakan doa, menangis dia di tepi kubur. Abang, kenapa kau cepat begitu cepat pergi, Bang? Gitu. Ustad-ustad, Habib-habib saya tengok mereka tahan itu kalau ada orang nangis di tepi kubur, disuruhnya panggil, tahan, bawa ke sana, bawa. Kalau saya enggak. Kalau saya pas ceramah di tepi kubur ada orang gitu, saya suruh masuk, biarkan dia masuk. Akhiri sandiwaramu, Beb.
yarji usnani, yang dua ini balik ke rumah, anak balik ke rumah, menantu paling cepat balik ke rumah, cucu-cucu balik ke rumah. 2-3 hari barulah dia datang lagi ke kubur. Anak pakai baju hitam, jilbab hitam, sepatu hitam, HP hitam, semua hitam, kuku hitam. Oh, pasukan ziarah, men in black. Biar jiusnani, keluarga pulang, anak menantu pulang, istri pulang, sepupu pulang, kerabat pulang, handai tolan pulang. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma satu. Siapa itu? Amal soleh. Tiba-tiba di samping makam Abdul Somad datang sesosok anak muda sendirian ini di liang lahat, paling gelap, paling dingin, paling sejuk, tak ada apa-apa, sendirian datang anak muda. Who are you? Kau ini siapa? Akulah amal solehmu, akulah kaki yang kau langkahkan ke Masjid Mujahidin, akulah yang kau berikan dulu sedekah fakir miskin. Amal-amal kita itu berubah menjadi anak muda yang akan menolong di tengah kesepian kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari azab kubur. Tapi kalau kau tak beramal, kalau di waktu malammu kau masih terjaga, buka mata, masih nampak jam dinding, bangunlah, ambil wudu, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, baca yasin, istighfar. Kalau nanti malam kau tidur, tiba-tiba matamu terbuka, kau tengok TV masih hidup, niatmu menonton TV, rupanya TV yang menonton kau. Matikan TV, pergilah ke kamar mandi, berwuduklah. Kalau nanti malam kau masih bisa tidur, tiba-tiba kau terbangun karena suara handphone, matikan handphonemu, pergi ke kamar mandi, berwuduklah. Ada saatnya nanti ketika kau bangun, gelap, handphone tak ada, TV tak ada, jam tak ada, yang terdengar hanya suara marabbuka. Ada masanya nanti. Saat itulah kau ingat Abdul Somad. Tapi saat itu aku tak mengingatmu lagi. Siapapun tak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya amal soleh, tak ada yang lain. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Saat kita katakan ya Habibi salam alaika, ya Habibi, orang yang paling aku cinta, salam alaika, keselamatan untukmu, maka malaikat membawa salam kita itu dari Pontianak ke Masjid Nabawi, disampaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inilah salam dari umatmu di Pontianak. Kira-kira Nabi Muhammad senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Inilah orang yang kudoakan 14 abad yang lalu, yang kukatakan mereka akan minum dari telagaku, la yasma'u fiha abada, mereka tak akan haus untuk selamanya. Saat itu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni, mereka percaya kepada aku padahal mereka tak pernah menengok aku. Abu Bakar berjumpa denganku, satu gua denganku, Umar bin Khattab sama denganku, Utsman bin Affan memberikan hartanya untukku. Tapi mereka di Pontianak
tak pernah berperang bersamaku, tak pernah sholat bersamaku, tak pernah menengok aku, tapi dia percaya kepada aku. Kita insya Allah diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kami terlalu hina untuk bersalaman dengan tanganmu ya Rasulullah. Mata kami terlalu banyak dosa untuk melihat wajahmu ya Rasulullah. Tapi hati kami amat sangat rindu ingin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Jadikan anak-anak muda ini semuanya pencinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan perjuangkan agama Allah. Takbir. Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin yang mencintai masjid. Mereka akan jadi orang-orang kaya yang menyekolahkan anak yatim. Mereka akan menolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad, ditinggalkan agama ini, maka akan dijanjikan Allah digantinya. Fasawfa yatillah biqaumin, diganti Allah dengan sekelompok anak-anak muda. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbuna, mereka balas cinta Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka menolong agama Allah dengan harta mereka, dengan nyawa mereka. La yakhafuna fillah, mereka tak takut sedikit pun laumata laim, tak takut mereka kepada siapa yang mencaci maki dan mengejek mereka, karena tujuan mereka hanya la ilaha illallah. Itu yang perlu kita siapkan untuk dunia ini. Adapun yang lain itu hanya bunga-bunganya saja, hanya aksesoris semata. Mudah-mudahan segala amal kita ini untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan amal kita ini semuanya diberikan Allah ridha dan istiqamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yamshi 'alal ma', berjalan di atas sungai Kapuas, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la tartar, jangan kau tertipu. Pandanglah pada istiqomahnya salat berjamaah. Mana tahu nanti ada orang jalan di atas air, terbang di atas awan. Jangan kau ragu, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau terpukau. Kalau cuma terbang di atas awan, Batman, Wonder Woman, Spiderman pun bisa. Tapi ada yang mereka tak bisa. Apa itu? Istiqomah. Tapi istiqomah susah kalau tidak berjamaah. Kalau mau istiqomah mesti berjamaah. Yang sudah tobat-tobat jangan tobat sendirian, gabungkan diri berjamaah. Kau dari komunitas mana? Komunitas bikers subuhan. Mantap. Mana motornya? Kap 70. Anak muda ganteng motor Kap 70. Memang Kap 70 Pak Ustadz, tapi mesin pesawat. Mantap. Pesawat televisi. Kau dari komunitas mana? Saya dari komunitas hijabers Pak Ustadz. Hah? Tapi kau laki-laki kenapa hijabers? Dulu aku pernah jadi bencong Pak Ustadz. Sekarang masih bencong juga Pak Ustadz. Oh berarti belum hijrah. Bencong apa kau? Bencong syariah? Mana ada? Kau dari tadi di masjid aja berzikir, tak ada keluar-keluar, tak ada usaha, tak ada buka toko, tak ada jualan. Kau ini kenapa? Aku sudah hijrah Pak Ustadz. Jadi kalau hijrah itu cuma ya macam inilah Pak Ustadz, bawaan mau mati aja. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu sebelum hijrahnya dia rapat ke toko, rajin bisnis, maka setelah hijrahnya apakah dia meninggalkan tokonya? Tidak. Bedanya dulu waktu di toko tipu-tipu, bohong-bohong. Kilo-kilo di tokonya itu tak ada yang jujur. Kalau nampak di situ genap sekilo, sampai di rumah 7,5. Tapi setelah dia hijrah, dia semangat, dia jujur, dia amanah. Hasil dagangnya untuk sekolah tahfiz Quran, untuk anak yatim dan duafa. Maka beda orang setelah hijrah dengan sebelum hijrah, bukan pada tampilan, bukan pada pembawaan, tapi kemana target hidupnya. Yang dia lakukan hanyalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Enaknya ceramah di Masjid Mujahidin Pontianak, jamnya itu ini jam nih. Bagi kalian yang tak pernah naik ke sini, ku kasih tahu ini jam. Nampak. Tadi dimulai jam 4.45, sekarang 5.45, pas 1 jam. Ini masjid ini kalau tak ada jam di sini bahaya. Pas pula penceramah tuh lupa bawa jam. Oh gini lah dia nengok, disangka jamaah, nengok jamaah, rupanya cari jam. Itu maka dipasang di sini.
5 habis waktu kita. Sebetulnya bahan saya ini banyak lagi, tapi ya itu habis. Nantilah kita sambung 2000 berapa gitu. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين